untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bisa menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Kami mau buka hati kami untuk Engkau taburi firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah pelita dan penuntun bagi hidup kami. Firman-Mu menguatkan setiap kami dan mengubahkan kami Yesus. Terima kasih Engkau segalanya bagi hidup kami. Engkaulah jawaban dan kekuatan hidup kami Yesus. Kami memuji-Mu dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Nama-Mu berkuasa Tuhan. Dalam nama Yesus ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus Engkaulah jawaban hidup kami Yesus. Ku dapat jawabanku di dalam-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus ku
Kami bersyukur kepadamu pagi ini Bapa, karena Engkau memberi kami kesempatan meninggikan Raja di atas segala raja, Allah yang mau mati buat kami, sehingga kami diselamatkan. Dan bukan hanya sampai di sana, membawa kami kepada sebuah tujuan yang mulia dan berakhir bersamamu di dalam kerajaan-Mu. Mari pagi ini nyatakan firman-Mu. Sekali lagi kami mohon jamah hati dan pikiran kami, jamah tubuh kami juga oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman itu bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kita yang sudah menerima dan mengimani hal itu, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom. Haleluya. Ya, saya membawa satu buku, saudara. Saya pesan sebuah buku. Saya pesan ini 20 buku dan sudah dibagikan kepada banyak orang. Ada sisa 2. Buku ini buku yang sangat bagus, saudara. Melihat bagaimana seseorang wanita biasa-biasa, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan gembala, tapi wanita yang biasa-biasa, tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Sehingga wanita ini dianggap sebagai salah satu wanita yang memberi dampak kepada dunia. Beliau masih muda, usianya hari ini sekitar 65 tahun, saudaraku ya. Nah, jadi nanti saya akan bagikan buku ini. Nah, tapi ada syaratnya. Saudara harus bisa menjawab pertanyaan saya ya. Haleluya. Nah, saudara, saya pernah tinggal di Tangerang beberapa puluh tahun yang silam. Di tahun 2018 itu ada sebuah berita viral di Tangerang dari seorang penjual mie bakso yang kira-kira berumur 30 tahun. Boleh tampilkan fotonya? Nah, ya. Anda, saya percaya tidak kenal dengan penjual mie bakso ini, saudara ya. Bukan karena masakannya enak atau mie-nya terkenal, tapi dia viral karena sebuah hal yang aneh, saudara. Karena Bapak ini punya nama yang unik, dan saya pikir dia adalah satu-satunya bapak atau seorang pemuda, karena usianya masih 30 ya, saya sebut aja pemuda, yang diberi nama oleh orang tuanya sangat aneh. Banyak orang tidak percaya kalau dia itu diberi nama yang aneh. Namun ketika orang-orang melihat KTP dan kartu keluarganya, memang demikianlah nama beliau. Namanya adalah Kentut, saudaraku. Ya, saudara pun tidak percaya kan kalau namanya Kentut. Awalnya dia tidak mempermasalahkan nama itu, tapi ketika mulai timbul banyak masalah dari nama itu, tahun 2018 Bapak ini mengajukan permohonan ke pengadilan negeri yang ada di Tangerang untuk mengganti namanya. Ya, dia melakukan upaya cukup banyak dan waktu yang tidak pendek untuk mengganti nama itu. Dan akhirnya negara mengizinkan mengganti namanya menjadi Ihsan Hadi. Ihsan Hadi itu artinya petunjuk yang bagus ya. Ketika saya renungkan, kenapa sih orang tuanya kasih nama Kentut ya? Apakah Bapak ini aromanya tidak enak? Enggak juga loh sebetulnya. Saya enggak tahu alasannya apa, saudara tanya sendirilah sama yang kasih nama. Nah, hari ini saudara, kita akan melihat seorang tokoh Alkitab yang saya percaya saudara sudah baca berulang-ulang dalam Alkitab. Tokoh ini sering kali dikhotbahkan dalam Alkitab juga, ya, di dalam gereja, dari mimbar ini. Dan tokoh ini juga mengalami pergantian nama. Ya, namanya bukan Kentut, ini namanya Yusuf, saudaraku ya. Yusuf ini mengalami pergantian nama. Kita tahu Yusuf ini anak dari Yakub dan lupa semua di sini ya. Rahel, saudaraku. Anda ini baca Alkitab apa enggak ya? Minggu depan kalau nggak bisa jawab saya baptis loh. Rahel memberi nama kepada anak pertamanya ini Yusuf.
yang artinya menambah atau penambahan. Ada alasan tersendiri kenapa Rahel memberi nama kepada putranya ini Yusuf, saudaraku. Karena pada awalnya Rahel ini mandul. Jadi dia tidak punya anak, sementara istri yang lain dari suaminya itu sudah berkali-kali melahirkan anak. Rahel sendiri tidak melahirkan. Dan Rahel baru melahirkan pada usia yang cukup lanjut. Dan ketika Rahel melahirkan anak pertama, Rahel masih punya harapan bahwa dia itu masih diberi anak lagi selain Yusuf. Oleh karena itu anak pertamanya diberi nama Yusuf yang artinya menambah. Dia berharap Tuhan menambah satu orang anak lagi. Karena bagi Rahel, nah ini penting saudaraku ya, bagi Rahel Yusuf tidaklah cukup. Bagi Rahel, Yusuf itu kurang memadai. Dia perlu satu anak lagi. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, di usia tuanya, Rahel dikasih satu orang anak yang namanya Ben-Oni. Ben-Oni. Ben-Oni itu nama pemberian dari Rahel. Jadi yang memberi nama ini ibunya, saudaraku. Dan tidak lama setelah Rahel melahirkan Ben-Oni, dia meninggal. Lalu ayahnya Yakub mengganti namanya menjadi Benyamin. Ada yang tahu arti nama Benyamin? Ini hadiahnya. Ada? Angkat tangan. Benyamin. Benyamin itu penyanyi zaman dulu Pak di Jakarta. Itu mah bukan ini saudara ya. Oke, lewat, nanti ada pertanyaan lagi. Nah, setelah Yusuf berusia 30 tahun, namanya diganti menjadi Safnat Paneah. Ya. Safnat Paneah. Kelihatannya saudara nggak percaya. Mari kita lihat Kejadian 41 ayat 45. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf mendapat nama Safnat Paneah pada usia 30 tahun ketika dia diangkat menjadi Perdana Menteri di Kerajaan Mesir. Nah, Safnat Paneah itu dalam bahasa Inggris artinya glorious rest, atau diartikan dalam bahasa Indonesia beristirahat dalam kemuliaan, atau yang lebih mudah dimengerti berakhir dalam kemuliaan. Saudaraku, perubahan nama ini sebetulnya menggambarkan rencana Tuhan bagi kehidupan Yusuf. Dari seorang yang dianggap kurang, berakhir menjadi seorang yang berakhir dalam kemuliaan. Dan kita tahu bagaimana akhir kehidupan Yusuf, amin. Kita nggak perlu baca karena saya percaya saudara pernah membacanya. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan ini saudara, tidak semua orang, Tuhan itu bermurah hati lalu menunjukkan rencana kehidupan seseorang, rencana masa depan seseorang kepada orang itu manakala orang itu belum pernah mengalami. Saya mau cerita sedikit ya. Ketika ini terjadi sekitar 30 tahun yang silam, di mana waktu itu sebetulnya saya belum bertobat. Perhatikan, belum bertobat. Saya hidup dalam dosa. Dan satu ketika itu saya masih tinggal di Tangerang, saya berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang belum terlalu tua juga, masih muda juga. Dan dia berkata begini, itu pertemuan pertama saya dengan beliau, dan dia bilang begini, Pak Hari, dia tidak menyebut saya Pak, dia bilang, Har, saya melihat bahwa satu hari nanti Anda akan melayani, dan Anda akan berbicara di depan banyak orang. Waktu dia bilang begitu, saya bilang, itu mustahil. Karena waktu itu, bahkan saya tidak suka, saya benci ke gereja, saudaraku.
Jadi saya sama sekali nggak ada di benak saya punya pikiran seperti itu. Ya, itu mustahil. Tapi seperti saudara tahu, inilah saya akhirnya. Demikian pula ketika Yusuf berumur 17 tahun, oleh karena kemurahan Allah, Allah itu memberikan sebuah cuplikan atau sebuah penyingkapan rahasia kecil dari apa yang dia rencanakan terhadap hidup Yusuf. Yuk kita baca sama-sama. Ini tercatat di Kejadian 37 ayat 6. Ini perkataan Yusuf. Karena katanya kepada mereka ini saudara-saudaranya. Yusuf sedang ngobrol, memberitahukan sesuatu kepada saudara-saudaranya, yaitu kakak-kakaknya. Mereka yang lebih tua. Ya, pada waktu itu adalah Yusuf adalah saudara yang terkecil. Dia bilang begini, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat 8, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, ini berkata dengan penuh kemarahan sebetulnya. Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka. Perhatikan apa? Makin benci mereka kepada Yusuf karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Saudara, mimpi ini diperoleh ketika Yusuf berusia 17 tahun. Dan sebetulnya ini bukan mimpi sembarang mimpi loh. Ini mimpi yang datang dari sorga, di mana Allah sedang memberitahukan Yusuf, dia punya rencana atas masa depan Yusuf. Dan lalu 22 tahun kemudian, setelah dia mengatakan hal ini kepada saudara-saudaranya, inilah yang terjadi. Kejadian 42 ayat 6. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi, menjadi perdana menteri di negeri itu, di Mesir. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya, mereka menghadap, perhatikan apa? Sujud dengan mukanya ke tanah. Persis yang diimpikan dia 22 tahun sebelumnya itu tergenapi. Kenapa? Karena memang ini rencana Tuhan, saudaraku. Saudara, tangkap satu hal yang penting. Bahwa Allah itu punya rencana untuk masa depanmu. Dan rencana itu adalah berakhir dalam kemuliaan. Amin. Coba ikuti kata-kata saya. Tuhan berencana bagi hidupku berakhir dalam kemuliaan. Amin. Jadi engkau ini tidak diciptakan untuk sebuah atau bukan untuk sebuah tujuan yang gak jelas. Jangan berkata ya ini saya ada di muka bumi ini karena kebetulan aja, ya kebetulan aja. Apalagi maaf ya mungkin, dan kalaupun mungkin memang ada nggak jadi masalah. Mungkin ada dari saudara-saudara yang lahir bukan dari sebuah pernikahan yang resmi, lahir dari sebuah kecelakaan apapun itu. Saya mau katakan Anda ini bukan produk kebetulan loh. Dan sayangnya banyak orang Kristen, banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak mengerti akan hal ini. Dan akibatnya apa? Mereka hidup semaunya sendiri. Mereka tidak hidup sesuai dengan rencana Allah. Akibatnya apa? Mereka hidup di luar rencana Allah. Mungkin ada dari saudara yang berkata, Pak, apa bisa kalau Allah sudah merencanakan seperti itu lalu kita hidup di luar rencana Allah? Itu sangat mungkin terjadi, saudaraku. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Ingat saja saat sebuah peristiwa. Ketika bangsa Israel masih diperbudak di Mesir, Allah bilang begini, aku akan membawamu keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tanah yang limpah dengan susu dan madunya. Pertanyaan saya, orang-orang yang mendengar rencana Allah itu mengalami enggak? Enggak. Akhirnya mereka yang mendengar langsung firman itu gagal mencapai tanah Kanaan.
karena mereka menolak hidup dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, saya mau bilang begini, kalau ada satu orang yang bisa menggagalkan rencana Allah dalam hidupmu, itu adalah dirimu sendiri. Dirimu sendiri, saudaraku. Tangkap ini baik-baik. Artinya apa? Kalau kita mau berakhir dalam kemuliaan, kita harus berkolaborasi. Kita harus mau bekerja sama dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, hidup di dalam tuntunannya. Waktu Tuhan bilang kiri, ke kirilah. Enggak mau Tuhan, saya enggak suka kiri, saya mau kanan. Saya mau lurus aja, enggak enak kiri. Waktu Tuhan bilang kanan, ke kanan aja lah. Ya. Dan kalau engkau lakukan, engkau akan berakhir dalam kemuliaan. Yang kedua, ya. Mari kita perhatikan Kejadian 37 ayat 19. Mereka di sini adalah saudara-saudara Yusuf. Ya, saudara kandung lah ini. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita datang. Jadi ketika itu saudara-saudara Yusuf sedang bekerja di ladang, lalu dari kejauhan Yusuf mengunjungi mereka karena diperintah oleh bapaknya. Dan ketika mereka lihat, oh ini Yusuf. Bagaimana mereka tahu kalau itu Yusuf? Karena mereka melihat ada seseorang yang datang dengan baju yang berkilau-kilau, dengan jubah yang sangat indah. Dan dia tahu ayahnya, si Yakub itu, hanya membuat satu jubah. Jubah yang maha indah itu lalu diberikan kepada Yusuf. Dan itu sangat mencolok. Ketika Yusuf datang dari kejauhan udah ketahuan, itu Yusuf, si tukang mimpi. Nah perhatikan ayat 20, saudara, ini penting. Sekarang marilah kita bunuh dia. Apa? Bunuh. Dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, maksudnya dikatakan kepada bapak atau ayahnya, seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Saudara, ini rencana yang jahat loh. Kakak-kakak kandung dari Yusuf merencanakan untuk membunuh. Untuk apa dibunuh? Perhatikan. Bagaimana jadinya mimpinya itu. Supaya mimpi itu tidak terwujud. Supaya mimpi itu gagal terjadi dalam hidup Yusuf. Saudara, ini adalah sebuah inspirasi yang datang dari iblis. Perhatikan saudara, iblis memberi ide dalam hati saudara-saudara Yusuf untuk membunuh Yusuf dengan satu tujuan saja, supaya rencana Allah gagal terjadi dalam hidupnya. Tangkap ini baik-baik. Ada satu pribadi yang punya banyak anak buah, yaitu Sibolis alias iblis, yang ingin rencana Allah gagal terjadi dalam hidupmu. Dia tidak mau Anda dan saya berakhir dalam kemuliaan. Ingat ini baik-baik. Ingat. Supaya Anda tidak meremehkan rencana Allah. Supaya Anda bisa menjaga dengan baik-baik rencana Tuhan dalam hidupmu. Pertanyaannya begini. Dengan cara apa iblis bisa menggagalkan atau mencoba menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu? Dengan cara apa? Kalau saudara baca di rumah, ada 5 hal yang iblis pakai untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup Yusuf. Ada 5 hal, saya sebutkan aja ya. Kita nggak perlu baca, saya akan ceritakan buat saudara. 1, melalui kebencian. Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Dan diperlakukan sangat buruk. 2, direndahkan. Apa yang dibuat saudaranya? Akhirnya Yusuf memang tidak jadi dibunuh, tapi dia dijual sebagai budak. Amin. Itu direndahkan. Bicara orang yang direndahkan. Ada dari saudara yang pernah direndahkan? 3, digoda oleh dosa. Ketika Yusuf ada di rumah Potifar, Alkitab mencatat berulang kali dia digoda oleh istri Potifar untuk berzina.
Ini adalah godaan dosa. 4, Yusuf difitnah. Siapa yang memfitnah? Istri Potifar. Dikatakan Yusuf mau memperkosa dia. Dan yang kelima, Yusuf dilupakan. 2 tahun dia dilupakan oleh juru minuman yang pernah ditolongnya. Sama sekali tidak diingat-ingat. Saudara, melalui kelima hal ini, iblis sedang mau mencoba Yusuf untuk apa? Dikuasai kekecewaan, dikuasai kepahitan, agar imannya goyah, sehingga akhirnya Yusuf meninggalkan Allah. Ini yang iblis coba buat dalam kehidupan Yusuf. Hari-hari ini saudara, adakah dari saudara yang sedang mengalami kebencian, direndahkan, tergoda oleh dosa, difitnah, dilupakan? Kalau ini terjadi, saudara perlu tahu ini perbuatan simbolis, saudaraku. Tapi perhatikan, ini luar biasa, saudara. Nanti tolong dibaca pasal 39 di rumah ya. Ada apa di pasal 39? Di pasal 39 ini adalah catatan kehidupan Yusuf di titik terendah. Ketika dia dijadikan budak, dijual, jadi budak di rumah Potifar, difitnah, bahkan akhirnya dipenjara. Itu tertulis di pasal 39. Jadi itu adalah titik kehidupan Yusuf yang paling buruk, saudaraku. Tapi tahukah saudara, di titik itu dikatakan 4 kali. Perhatikan berapa kali? 4 kali dikatakan Allah menyertai Yusuf. Wow. Yuk kita lihat yuk. Kejadian 39 ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya, ini Potifar, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa apa? Disertai Tuhan. Wow. Pertama, ayat 2. Tetapi apa? Tuhan menyertai. Kedua, ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai. Ketiga dan keempat ayat 23. Tuhan menyertai. Tahukah saudaraku, ketika engkau mengalami kondisi-kondisi seperti dibenci, direndahkan, difitnah, dilupakan, atau diperlakukan buruk sekalipun. Dan ketika engkau tetap melekat pada firman Allah, di situ Tuhan tetap menyertaimu. Wow, haleluya. Tuhan mau bilang begini pagi ini, sekalipun dunia, iblis berusaha menggagalkan rencananya dan berusaha menghancurkan hidupmu, ketika engkau tetap setia, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Haleluya. Coba katakan ke sebelah kiri kananmu, tetap setia ya. Puji Tuhan. Nah saudaraku, banyak orang mengira bahwa rencana Allah terhadap Yusuf adalah menjadikan dia orang berkuasa di Mesir. Salah apa betul? Rencana Allah terhadap Yusuf adalah menjadikan Yusuf perdana menteri di Mesir. Salah apa betul? Rencana Allah terhadap Yusuf menjadikan dia orang kaya di Mesir. Salah apa betul? Itu tidak tepat, saudaraku. Itu baru setengah tepat. Ulangi, setengah tepat. Haleluya. Lalu sebetulnya rencana Allah yang sempurna atas Yusuf itu apa? Nah, kita lihat. Ini Yusuf mengungkapkan pada masa di mana dia sudah menjadi perdana menteri. Kejadian 45 ayatnya yang kelima. Ini perkataan Yusuf ya. Dia berkata kepada saudara-saudaranya yang pernah menjual dia. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Perhatikan. Sebab untuk memelihara kehidupanlah. Saya ulangi. Untuk memelihara kehidupanlah. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan
selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat 7 perhatikan, ini penting saudaraku. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudara, di titik ini Yusuf mengungkapkan rencana Allah yang sempurna itu sesungguhnya apa? Bahwa dia harus jadi berkat buat bangsanya. Saudara, ini penting loh saudaraku. Tuhan tidak pernah punya rencana menjadikan dirimu sebatas kaya berhenti sampai di sana. No. Sebetulnya kalau engkau ingin kaya, engkau nggak perlu ikut Yesus kok. Jadi koruptor kaya kok. Ikut setan bisa nggak kaya? Bisa. Kalau engkau ikut Yesus hanya menjadi sebatas kaya, engkau sedang salah sasaran. Tuhan bisa menjadikan engkau kaya, tapi dengan tujuan untuk menjadikan dirimu berkat untuk orang lain. Ketika Tuhan menjadikan seseorang diberkati secara materi, namun orang itu tidak jadi berkat untuk orang lain, itu menyedihkan sebetulnya. Karena sasaran ilahi tidak tercapai. Oleh karena itu kita perlu mengerti, berakhir dalam kemuliaan adalah membawa kita sampai akhirnya pada satu titik kita menjadi saluran berkat Allah buat orang lain. Dan yang menarik, waktu Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir, dia mendapatkan 2 orang anak. Nah ini saya kasih bukunya ini. Tadi kan belum ada yang bisa. Anak pertama adalah Simon Petrus. Enggak masuk saudaraku, zamannya beda. Anak pertama adalah, angkat tangan yang bisa. Oh itu pengerja, nggak boleh. Betul, Manase. Anak kedua, pengerja nggak boleh ikut. Angkat tangan. Ampunilah Tuhan. Aduh. Anak kedua namanya Efraim, saudaraku. Nah, apa yang membuat ini menjadi penting? Tangkap ini baik-baik. Manasye itu punya arti, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku. Coba tolong tampilkan Kejadian 41 ayat 51. Nah, ini arti Manasye. Allah telah membuat aku lupa sama sekali pada kesukaranku. Terjemahan bahasa Indonesia ini agak sedikit kurang tepat. Tapi kalau saya boleh buat gampang, terjemahan aslinya begini. Allah mengangkat sakit masa laluku. Ketika Yusuf melahirkan Manasye, dia nggak pernah lupa kalau saudaranya pernah menjual dia, saudaranya pernah mengkhianati dia. Dia nggak pernah lupa, dia pernah difitnah oleh istri Potifar, nggak pernah lupa saudaraku. Tapi yang Tuhan buat apa? Sakitnya itu yang ada di dalam hati, Tuhan angkat. Oleh karena itu ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, orang-orang yang begitu jahat dalam hidupnya, apa yang dia buat? Dia memberkati dan mengampuni saudara-saudaranya. Kenapa? Sakitnya sudah nggak ada. Ya, jadi artinya begini. Sebetulnya ketika engkau melihat seseorang yang pernah menjahatimu, lalu ketika engkau ketemu, lihat wajahnya, lalu di sini masih sakit, itu artinya sudah mengampuni apa belum? Nah, Anda yang jawab sendiri ya. Haleluya. Ketika kesakitan yang ada dalam hati ini sudah terangkat, yang terjadi adalah yang kedua. Ayat 52.
Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim. Allah membuat aku mendapat anak. Tapi dalam literatur aslinya, Allah membuatku berbuah dalam negeri kesengsaraan. Artinya apa? Waktu kepahitan itu diangkat, hidupmu bisa berbuah. Ada banyak orang berusaha berbuah, namun tidak mengizinkan Tuhan mengangkat kepahitan itu. Saya pastikan, engkau tidak akan mampu berbuah. Kata-katamu akan penuh dengan tusukan pisau, tajam. Karena apa? Itu tanda ada kepahitan di sini, saudaraku ya. Kita perlu minta kepada Tuhan, Tuhan angkat sakit yang ada dalam hatiku. Haleluya. Saya mau kembali kepada khotbah yang singkat ini. Yang pertama adalah Allah punya rencana atas hidupmu. Apa rencananya? Berakhir dalam iblis berusaha menggagalkan hal itu. Tapi apa yang harus kita buat? Tetap setia. Dan di akhir semuanya, Tuhan mau kita jadi berkat untuk orang lain. Amin. Kalau hari ini, mungkin saja loh, ternyata hari ini ya di sini ada juga sudah mencoba hidup benar, tapi saudara-saudaranya menyakiti, menikam, tidak mempercayai, bahkan merendahkan sedemikian rupa. Jangan takut, Allah besertamu. Terus setia, dan di ujungnya nanti engkau akan melihat kemuliaan pasti terjadi. Cige. Haleluya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua apa yang
Haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau menghendaki kami berakhir dalam kemuliaan. Bapa, kami minta tuntun terus langkah hidup kami. Dan kami mengaku di hadapan-Mu pagi ini, kami akan lakukan dan taati setiap tuntunan-Mu Bapa. Sampai rencana-Mu secara sempurna tergenapi dalam hidup kami. Sehingga kami bisa masuk dalam kemuliaan-Mu yang sempurna. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kasih yang Kau curahkan atas kami pagi ini. Ini umat-Mu, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Saya langsung membacakan pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai. Dan ibadah online dapat diakses sekitar nanti pukul 1 siang dan linknya akan diinformasikan melalui grup WA gereja. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan ini. Dan doa malam tetap diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Mohon hadir 15 menit sebelumnya. Kelas pendalaman Alkitab juga tetap diadakan di hari Kamis pukul 7 malam. Dan konsel dewasa muda diadakan setiap hari Sabtu pukul 3:30 sore. Mari kami undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap waktu, kesempatan yang masih Kau berikan pada setiap kami, hingga kami dalam keadaan yang baik dapat berhimpun di tempat ini, memuji-Mu, menyembah-Mu, merasakan hadiran-Mu dengan hati yang dipenuhi sukacita. Makasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Kami bersyukur Tuhan. Anugerah bagi kami boleh mengerti rencana-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami diciptakan oleh-Mu bukan tanpa tujuan, namun ada tujuan ilahi. Rencana Tuhan yang besar atas hidup setiap kami. Makasih Tuhan Yesus, kami mau menghidupinya dengan iman penuh. Kami mau mempercayainya. Karena Engkau, Yesus, kami mengenal Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah gagal atas hidup setiap kami dan rencana-Mu atas setiap kami. Makasih Bapa. Kami berdoa untuk gembala kami Pak Hari. Pakai beliau lebih lagi Tuhan di dalam pengembalaannya, di dalam pelayanannya. Sertai setiap langkah hatinya Tuhan. Dalam menuntun setiap umat-Mu di tempat ini, seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, mengarahkan kami kepada Yesus, menjadikan kami, hati kami berkarakter seperti Kristus. Berkati istri serta anak-anaknya. Kami berdoa untuk segenap umat-Mu GP Hope, hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Mari Tuhan Kau pakai hidup kami menjadi alat-Mu, saluran berkat, saluran kasih bagi kemuliaan nama-Mu. Roh Kudus tolong tuntun setiap kami hidup di dalam perkenanan Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Jadi saksi, jadi terang, jadi berkat untuk kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia. Kami minta belas kasih-Mu atas bangsa ini Tuhan. Hujani Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau landa bangsa ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Berkati segenap pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, dan seluruh jajarannya, agar setiap pengambilan keputusan dan kebijaksanaannya, biarlah semuanya itu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami berdoa buat persembahan kami. Berkati setiap persembahan kami Tuhan. Ketika kami memberi dengan hati yang tulus, biarlah semuanya itu Engkau mengelolanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan.
Makasih Tuhan Yesus, sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.